Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Sri Mahyuni, calon guru penggerak angkatan 8 dari UPTD SD Negeri Duangsau, Kabupaten Tanah Laut. Dengan fasilitator Ibu Heni Mariani dan pengajar praktik Ibu Janatul Ma'wah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep budaya positif seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Konsep-konsep budaya positif adalah yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat anak memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, pujian, atau hukuman. Yang berikutnya, motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika motivasi anak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi anak masih berasal dari eksternal. Jika motivasi anak untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi anak berasal dari internal. Untuk memunculkan motivasi anak yang berasal dari internal, sebaiknya seorang guru menghindari pemberian hadiah yang berlebihan, karena pemberian hadiah hampir sama nilainya dengan pemberian hukuman. Baik penghargaan atau hukuman merupakan cara-cara yang dapat menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Yang berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Adanya keyakinan sekolah atau kelas diwujudkan dengan kerjasama antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup bersifat psikologis seperti kesehatan, rumah, dan makan. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima, yaitu untuk tetap terhubung dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan, yaitu kebutuhan untuk membuat pilihan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, yaitu untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan, yaitu untuk merasa kompeten dan diakui pencapaian keterampilannya. Yang berikutnya, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Pada posisi kontrol sebagai penghukum akan membuat murid menjadi pemberontak dan pendendam. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Pada posisi kontrol sebagai teman, murid akan bergantung kepada satu orang dan tidak mandiri. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pada posisi kontrol sebagai pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami nilai kebajikan yang dituju. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi kontrol sebagai manajer, murid akan menjadi mandiri, percaya diri, dan memecahkan masalah.
Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, membimbing murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya yang ada pada modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3 adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Terbentuknya budaya positif agar diperoleh lingkungan sekolah yang aman dan nyaman serta berpihak pada murid merupakan salah satu perubahan yang sesuai dengan visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi tersebut, dengan menggunakan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari modul 1.4, saya telah memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif. Seluruh konsep tersebut harus saya terapkan di sekolah atau di kelas dan diwujudkan dalam tindakan nyata serta menyampaikan pemahaman konsep-konsep tersebut kepada rekan-rekan saya. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ketika saya mempelajari tentang teori motivasi berupa penghargaan. Ternyata, tindakan memberi penghargaan sama nilainya dengan memberikan hukuman. Memberikan penghargaan ternyata tidak efektif dan menimbulkan dampak yang tidak baik seperti dapat merusak hubungan, dapat merusak ketepatan, dapat menurunkan kualitas, dapat mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi dalam diri anak. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul 1.4 adalah saya menyadari ternyata posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya akan merubah posisi kontrol saya sebagai manajer, menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep dalam modul budaya positif adalah ketika menangani permasalahan siswa yang bermain bola di dalam kelas sehingga mengenai jam dinding dan menyebabkan jam dinding tersebut rusak. Saya menggunakan tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya setelah mengalami hal tersebut, saya merasa termotivasi dan bahagia dapat membimbing murid saya untuk memperbaiki perilakunya dengan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi sehingga murid saya pun merasa dihargai dan lebih bertanggung jawab. Hal yang sudah baik adalah munculnya motivasi intrinsik murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah menahan diri dari rasa marah dan meningkatkan kesabaran untuk terus memposisikan diri sebagai manajer dalam menghadapi setiap permasalahan perilaku murid. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang biasa saya pakai adalah posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya pun merasa bersalah telah memberikan hukuman kepada murid saya yang berbuat salah. Dan saya juga sangat merasa bersalah menjadikan murid saya merasa malu dan menjadi rendah diri. Setelah mempelajari modul 1.4, saya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan tahapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan terus meningkatkan komunikasi yang efektif untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Perbedaan yang terjadi pada lingkungan kelas atau lingkungan sekolah
terasa lebih nyaman karena murid menyadari dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Sebelum mempelajari modul 1.4, saya pernah menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Namun, saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan mengapa kamu berbuat demikian. Hal penting yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas adalah adanya kolaborasi dan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan untuk memudahkan terwujudnya budaya positif. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.